Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Anda kembali menyaksikan program acara Perspektif bersama saya Indah Permata. Pemirsa, senang sekali Perspektif edisi kali ini kita berkesempatan bertandang langsung ke Kabupaten Kolaka. Nah, ada apa saja yang ada di Kabupaten Kolaka ini? Seperti apa sih perkembangan dari Kabupaten Kolaka itu sendiri? Tentunya di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sangat spesial hari ini, menerima kita dengan baik di Kolaka hari ini. Yang pertama saya kenalkan, di sini ada Bapak Haji Ahmad Syafei, SHMH, Bupati Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di sebelahnya ada Bapak Insinyur Syaifullah Halik, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Kami kru TVRI diterima dengan baik di Kabupaten Kolaka ini. Dan pemirsa, tentunya tayangan ini dapat Anda simak juga melalui layanan live streaming kami di Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Baik, kita langsung ke pembahasan nih mengenai Selayang Pandang Kabupaten Kolaka. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu ini, Pak Ahmad Syafei. Pak, bagaimana Bapak melihat gambaran Kabupaten Kolaka di awal kepemimpinan Bapak ketika itu? Indah, pertama saya ucapkan terima kasih dan juga saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Kabupaten Kolaka diberi karunia yang luar biasa alamnya. Kalau saya dapat katakan bahwa Kolaka ini bagaikan setitik surga yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kabupaten Kolaka ini. Karena kalau di Kolaka saya kira sempurnalah. Hampir semua ada di sini. Ya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pendahulu-pendahulu saya. Ya, saya adalah Bupati yang ke-8 di Kabupaten Kolaka. Tentu beliau sudah banyak meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Kolaka ini sehingga kami yang generasi penerusnya ini tinggal melanjutkan. Ya, tinggal kita lihat kekosongan-kekosongan apa lagi yang kita bisa isi. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat Kolaka yang begitu luar biasa di dalam keheterogenannya, tapi kemudian bisa hidup berdampingan, hidup bersama-sama secara damai, aman, dan tidak ada masalah. Sehingga saya melihat bahwa memang Kabupaten Kolaka ini punya masa depan yang luar biasa. Dari itu kami bersama dengan teman-teman yang seluruh ada di sini Kolaka ini bersepakat. Karena saya yakin juga bahwa sehebat apapun seorang pemimpin, kalau tidak didukung oleh berbagai pihak, ya saya kira sulit untuk melaksanakan program-program yang walaupun sehebat apapun program itu, tapi kemudian kalau tidak didukung dengan berbagai pihak agak sulit rasanya. Baik, kalau kita boleh menelisik nih Pak, sebelum Bapak memegang dapuk kepemimpinan sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Kolaka ini, kira-kira masalah apa yang Bapak temukan atau yang Bapak amati di Kabupaten Kolaka sehingga perlu untuk perbaikan, sehingga Bapak itu menginisiasi untuk menjadi sosok Bupati sendiri? Ya. Yang pertama memang yang kita lihat pada sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusia ini tidak ada hentinya karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan waktu, ruang yang begitu berdinamika sehingga memang sumber daya manusia juga harus berdinamika. Dan olehnya itu saya kira di awal-awal perjuangan kami sejak awal kita berupaya untuk membangun sebuah perguruan tinggi negeri di Kabupaten Kolaka dan alhamdulillah ini sudah terkabulkan. Kemudian dalam perjalanannya lagi saya ingin mencoba lagi membangun dengan melihat perspektif Kabupaten Kolaka ini yang begitu menjanjikan ya, sehingga saya dengan teman-teman dan didukung oleh Pak Ketua DPR kita buat lagi satu perguruan tinggi walaupun sekarang ini masih dalam bentuk PSDKU yaitu kelas jauh dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Itu sudah berjalan dan insya Allah di bulan 6 nanti ini kita akan sudah wisuda pertama dari 2 prodi yang ada ya. Luar biasa, perguruan tinggi negeri ya Pak yang ada di Kolaka ini. Baik, saya ke Pak Ketua DPRD Pak Insinyur Syaifullah. Pak, selaku legislatif ini seperti apa sih kebijakan yang dilakukan dalam mendukung pemerintah di Kabupaten Kolaka sendiri? Alhamdulillah kami di Kolaka ini bersama dengan pemerintah daerah, eksekutif, legislatif ini menunjukkan kolaborasi yang sangat luar biasa menurut saya, kerjasama yang sangat luar biasa. Tentu dalam membangun sebuah daerah ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati ini tidak bisa sendiri.
semua komponen itu harus kita bersama-sama, terutama legislatif, eksekutif ini kita berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau dalam yang dituangkan dalam program visi misi beliau di periode pertama maupun periode kedua ini, itu yang coba kami kolaborasi untuk mewujudkan itu, sehingga cita-cita beliau di akhir masa jabatannya kemudian nanti semua itu bisa terwujud. Itu harapan kita. Itu tidak terlepas dari kerjasama ini. Kerjasama yang kita tunjukkan ini bersama Bupati, Wakil Bupati, seluruh komponen pemerintah daerah dengan teman-teman DPR ini yang luar biasa harmonis kami di Kolaka ini. Luar biasa sekali dukungan dari DPR Kolaka sendiri. Iya, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Bupati. Kalau kita melihat tadi seperti yang Pak Ketua DPRD sebutkan, di 2 masa kepemimpinan, ini 2 periode ya Pak, berarti artinya Bapak sudah mendapatkan kepercayaan yang begitu besar kepada masyarakat sehingga bisa terpilih lagi dan kemudian melanjutkan visi misi. Nah, untuk dapat mewujudkan visi misinya Bapak nih, seperti apa Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Ketua juga, saya kira intinya adalah kolaborasi. Kita memanfaatkan semua apa yang ada ini, potensi yang ada, baik sumber daya manusia, generasi muda, sumber daya alam, kita manfaatkan dengan baik, kita kaji. Kemudian kita melibatkan beberapa juga perguruan tinggi dalam pengkajian kita dalam membuat program-program itu, sehingga alhamdulillah saya kira ini semua bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan atas apa yang kami lakukan itu, penerimaan masyarakat bisa dapat dibuktikan pada ketika era periode kedua saya. Ya, dan alhamdulillah ya seperti kita tidak kerja berat lagi lah. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bedok itu, apa yang memberikan keyakinan Bapak bisa untuk maju periode kedua? Saya bilang, saya bekerja. Betul. Ya. Untuk penilaiannya saya terserah kepada masyarakat untuk menilai. Apa yang saya kerjakan itu baik atau tidak, kembalikan kepada masyarakat. Dan saya kira itu terbukti. Karena di periode kedua saya itu 70% masyarakat Kolaka memilih saya. Oke, luar biasa sekali. Baik, di visi misi mempercepat pembangunan infrastruktur, wilayah apa yang dilakukan pemerintah Kolaka untuk mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan sesuai dengan visi misinya Bapak? Yang begini, selain tadi yang saya lihat adalah bagaimana kita meningkatkan seluruh manusia, memang ada juga hal yang perlu kita bangun, yaitu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat terkait dengan transportasi. Nah, oleh itu sejak saya masuk, di awal saya masuk, saya sudah memprogramkan bahwa harus setiap tahun ada 2 km jalan yang kita aspal setiap kecamatan setiap tahun. Itu program. Ya, kemudian ada lagi lain-lainnya, ada perkerasan jalan, ada peningkatan jalan, ada rabat jalan beton untuk khususnya kepada jalan-jalan produksi untuk naik ke perkebunan masyarakat. Itu yang kita lakukan. Karena tujuan saya sebenarnya di akhir nanti yang saya inginkan ini tersambungnya seluruh wilayah transportasi di Kabupaten Kolaka. Jadi menghubungkan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan. Kemudian setelah itu nanti baru kita beralih dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kecamatan lainnya. Kemudian nanti dari ibu kota kecamatan satu ke ibu kota desa. Kemudian nanti kita hubungkan lagi dari ibu kota desa ke ibu kota desa selanjutnya dan seterusnya. Sehingga memang terkoneksi ini. Konektivitas ini bisa terbangun dengan baik. Dan alhamdulillah saya kira sekarang capaiannya sudah sekitar 80%-an begitu. Luar biasa. Ini untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat juga ya Pak. Nah, kalau dari segi legislatif sendiri pasti apalagi di 2 periode masa kepemimpinan Bapak tentu ada juga nih mungkin tantangan dan hambatan yang didapati, apalagi kita baru-baru melewati juga masa pandemi COVID-19 ya Pak. Ini seperti apa Pak? Saya kira dinamikanya dalam menjalankan pemerintahan antara Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD ini saya kira sinergitas itu yang selalu kita jalin. Apapun yang beliau ingin sampaikan, apapun yang beliau ingin lakukan di Kabupaten Kolaka ini, itu semuanya kita bersama-sama ini melibatkan kami teman-teman dan seluruh komponen-komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka, sehingga memang 2 tahun terakhir ini luar biasa memang kondisi kita ini, bahkan bukan hanya kita di Kolaka ini, di Indonesia bahkan seluruh dunia merasakan nih bagaimana dampak pandemi ini. Tapi alhamdulillah kita bisa keluar dengan kejelian beliau memimpin Kabupaten Kolaka ini, merangkul semuanya sehingga semua kita bisa bekerja sama dalam rangka keluar dari persoalan itu. Inilah keunggulan beliau nih, yang mampu berkomunikasi dengan semua komponen masyarakat ini, dengan teman-teman DPRD, semua kita ini semua memang tentu dalam pembahasan itu ada dinamika. Tapi itu dinamika itu tentu tujuannya kita itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kami ingin supaya
program yang menjadi visi misi beliau itu bisa terwujud secepatnya. Dan itu juga harapannya sebetulnya dari masyarakat Kabupaten Kolaka. Tadi sudah disampaikan pengaspalan. Itu konsepnya beliau 2 kilometer per kecamatan per tahun, tapi faktanya di lapangan bahkan lebih. Ada yang lebih. Bahkan ada yang lebih dari 2 kilometer per kecamatan itu. Itu yang selalu kami dorong juga di DPRD, karena ini juga menjadi masukan dari seluruh masyarakat pada saat kami reses, pada saat teman-teman melakukan juga kunjungan, kami musrembang di kecamatan, pemerintah daerah musrembang, kami juga reses, masukan-masukan itu terkait infrastruktur itu juga. Yang paling banyak infrastruktur? Iya, infrastruktur itu. Dan alhamdulillah beliau sudah buktikan, dan program 2 km itu menurut kami ini, dari kacamata kami DPRD ini, bahkan lebih dari itu. Itu di konsep, tapi pelaksanaan faktanya di lapangan lebih dari 2 km per kecamatan. Yang sudah dilakukan baik itu aspal, rabat beton, jalan-jalan produksi, ya alhamdulillah saya yakin ke depan ini bisalah terkoneksi semuanya ini. Luar biasa. Itu dari segi infrastruktur ya Pak. Kalau dari segi pemulihan ekonomi sendiri kan kita tahu juga Presiden Joko Widodo baru-baru juga mengumumkan bahwa akan ada 60 negara yang terdampak krisis ekonomi. Sekarang juga kita sudah lihat Sri Lanka sudah bangkrut, dan seperti itu makanya Presiden Joko Widodo memberikan nasihat nih kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada di Indonesia untuk sama-sama memulihkan ekonomi agar tidak berdampak juga. Kalau di Kolaka sendiri Pak, seperti apa ke pemulihan ekonomi, program-program pemulihan ekonomi dari pemerintah Kabupaten Kolaka, Pak? Ya, terkait dengan sebenarnya begini, memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang dampak pandemi kemarin terhadap ekonomi luar biasa. Tapi kita di Kolaka juga ya kalau kita rasakan rada-radanya ya ada sih, tapi tidak sangat berpengaruh. Apalagi memang penanganan pandemi kami kemarin di Kolaka ini cukup masif, yang mengakibatkan kita tidak terlalu bergejolak. Bahkan saya kira-kira saya cuma satu-satunya bupati yang diundang tersendiri oleh Pak Menteri Dalam Negeri untuk hadir di kementerian menerima penghargaan terkait dengan penanganan COVID-19 kemarin. Nah, dari situ ekonomi kita seperti saya katakan tadi, karena memang kami ditopang dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian juga sumber daya manusianya juga cukup bagus. Mungkin juga karena letak Kabupaten Kolaka yang sangat strategis. Karena kami ini adalah pintu gerbang Sulawesi Tenggara dari wilayah barat. Semua orang yang mau masuk ke Sulawesi Tenggara melalui wilayah barat ini harus lewat Kolaka. Dan itu fasilitasnya kami alhamdulillah lengkap lah. Karena dari sisi darat kami sudah sangat lancar di Trans Sulawesi. Dari sisi laut kami punya penyeberangan ini 7 feri setiap hari itu. 7 3 4 3 4. Jadi sehingga hampir setiap jam itu ada setiap jam ada kegiatan, ada aktivitas di situ. Ada yang datang, ada yang berangkat, sehingga dapat dikatakan memang Kolaka sudah tidak pernah tidur. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu memang ekonomi ini berjalan terus. Ya selain itu memang juga ya potensi dan kemudian memang kepiawaian teman-teman yang luar biasa. Dari udara juga kami punya pesawat, kemudian lagi kami punya juga pelabuhan kontainer di sini, didukung dengan ya ada juga di Indonesia lain, khususnya pertambangan yang cukup bagus, sehingga ya saya kira tidak terlalu banyak dampaknya di Kolaka. Dan kita lihat bahkan data terakhir kami oleh BPS, oleh rilis BPS bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Kolaka itu 3 terbaik se-Sulawesi. Nah ini luar biasa kira. Nah itu semua yang kita lakukan sebenarnya diawali dengan program-program dan kerjasama, kolaborasi dengan semua teman-teman, kemudian pembinaan dengan tidak hentinya kita sampaikan, ya, dan juga pemahaman teman-teman para pengusaha di Kolaka juga memahami itu, sehingga saya kira kami merasa bahwa setelah pandemi ini pikiran kita kemarin dampaknya akan berdampak luar biasa, tapi alhamdulillah saya kira sampai dengan hari ini kita adem-adem saja lah. Alhamdulillah. Karena itu tadi mungkin Kabupaten Kolaka ini dianugerahi dengan sumber daya alam yang kaya dan juga SDM-nya ini sedang dikembangkan terus ya Pak ya untuk mendukung seperti itu. Nah kalau dari segi DPRD sendiri seperti apa Pak pandangannya untuk pemulihan ekonomi sendiri? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati beserta seluruh perangkat-perangkatnya itu yang selalu kami sokong, kami dukung. Sehingga memang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang juga komunikasi yang dibutuhkan komunikasi. Di samping potensi sumber daya alam Kabupaten Kolaka ini yang luar biasa, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, sumber daya yang mungkin tidak semua daerah memiliki.
Itulah yang kami syukuri sebagai masyarakat Kabupaten Kolaka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat karunia yang begitu besar dari Allah yang tidak semua daerah memiliki, tapi alhamdulillah kita di Kolaka ini hampir lengkap lah. Sehingga memang dalam keluar dari sebuah persoalan ya sedikit agak dibandingkan daerah lain agak mudah lah sedikit di Kolaka ini. Itu tadi, dan lagi ya kerjasama kami semuanya di Kabupaten Kolaka, terutama Bapak Bupati merancang bagaimana kita keluar bersama-sama dari sebuah persoalan, dan alhamdulillah semuanya berjalan baik dan terselesaikan. Tadi sudah disampaikan juga satu-satunya bupati yang diundang dari Kementerian Dalam Negeri, itu kan prestasi yang luar biasa. Itu saya kira tidak akan mungkin tercapai. Pak Bupati ini punya keterbatasan kemampuan beserta perangkat. Kalau kemudian itu tidak dikolaborasi, tidak ada kerjasama, tidak ada komunikasi yang baik, saya kira nonsen itu, mustahil bisa kita lakukan. Tapi alhamdulillah kerjasama itu kita tunjukkan dengan bukan hanya itu, di berbagai kegiatan, berbagai program-program kegiatan, alhamdulillah itu yang selalu didahulukan oleh beliau. Sehingga kami juga di DPRD welcome dengan apa yang menjadi programnya beliau, bahwa memang yang menjadi program beliau itu juga yang menjadi keinginan masyarakat. Sehingga dalam proses pembahasan di DPRD itu alhamdulillah berjalan lancar, tidak terkendali, dan setiap pembahasan kita di DPRD ini kami termasuk Kabupaten Kolaka yang paling cepat juga menetapkan APBD kita. Ya, meskipun dinamikanya dalam pembahasan itu adalah ya, tapi itu tujuan kita sama. Bagaimana kemudian kita mensejahterakan masyarakat ini bersama-sama dengan Bapak Bupati. Saya kira itu. Buah jerih payah bersama ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat ini sesuai dengan reformasi birokrasi kita nih untuk masyarakat seperti apa Pak? Saya kira ini soal regulasi ya. Saya kira sudah banyak melahirkan peraturan-peraturan daerah maupun perbup-perbup terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Saya kira sudah banyak. Tinggal memang di dalam implementasinya itu bagaimana kita menyelesaikan. Tentu implementasi itu adalah contoh. Diawali dengan contoh dari kita. Ini sudah sampaikan semua. Para kepala-kepala wilayah sudah sampaikan. Untuk melakukan ini, bagaimana kita mengelola ya pemerintahan yang baik harus dimulai dari diri kita. Ya, kalau kita memberikan contoh yang baik, bagaimana mengelola itu, ya insya Allah pasti ini ke bawah akan ikut semuanya. Ya, tapi kalau kita yang ugal-ugalan, ya percaya saja kita hukumkan juga 100 peraturan daerah atau perbub tentang itu. Tapi kemudian kalau tidak ada contoh yang baik dari kita ini, para leader, jangan yakin saya tidak akan terjadi itu. Dan alhamdulillah itu kita buktikan bahwa apa yang kita dorong selama ini, saya cuma setahun. Setahun memang kepimpinan saya di awal tahun itu memang karena dari awal seperti begitu. Saya begitu masuk tahun kedua itu sudah WTP sampai dengan hari ini. Nah, kalau Bapak tadi menyinggung soal sumber daya alamnya yang kaya dan luar biasa. Nah, bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup ini, Pak? Begini, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 kemarin kami memang hampir menggerus seluruh ini kewenangan. Ya, khususnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Tetapi memang saya orang yang juga sebenarnya ya sangat sepakat, walaupun di berbagai tempat teman-teman kami ini banyak yang kemudian tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Tentang pemberian kewenangan itu saya sangat sepakat bahwa memang kalau kita melihat dari sisi kewenangan, memang bukan porsinya itu kepala daerah untuk membuat kewenangan terhadap perizinan dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bagi saya bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya bukan soal kewenangannya kita yang bukan seluruh enggak dengan situ. Tapi kalau saya yang terpenting bagaimana kita mendapat hasilnya. Bagaimana mendapat hasilnya? Saya pernah mengusulkan ke kementerian bahwa ya kita berharap sebenarnya saya tidak minta itu bahwa kami kasih keluar izin, kami enggak minta itu. Tapi yang kita minta berapa sih bagiannya kami ini dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola di sini di Kolaka ini. Kami di Kolaka ini luar biasa karena kita ada 3 perusahaan yang proyek strategis nasional. Ada PT Antam, PT PAL, dan PT Jira. Ini 3 PSN ini, proyek strategis nasional. Nah, sepanjang ada aktivitas di situ, saya sangat miris kadangkala kalau kemudian
tidak bisa kita membangun wilayah sekitar. Ya, karena 3 ini luar biasa. Nah, oleh itu saya sudah pernah mengusulkan, ya kalau bisa ini baik apa namanya, baik agar supaya sudah kelihatan ini. Jadi setiap barang kita dari Kolaka ini keluar, ada sumber daya alam yang keluar, itu kita langsung ditahu, oh kita dapat sekian. Nah, kita yang dapat sekian. Nah ini yang banyak, kadang-kadang teman-teman yang banyak ini memperebutkan kewenangan. Itu yang saya tidak sepakat. Ya. Rata-rata teman-teman kalau kita pertemuan berkait dengan sumber daya ini kan selalu mengejar kewenangan. Bagaimana ini kita jadi penonton, tidak bukan itu persoalannya kalau saya lihat. Kalau saya melihat ya bagaimana ya kita dapat apa dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah kita ini. Nah, kan itu yang terpenting, bukan persoalan kewenangannya bagi enggak. Kalau saya enggak, tapi kita dapat apa. Nah kalau ini yang bisa kita kemudian kejar dan bisa manfaatkan, dan alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan kita lakukan ini kita dorong terus setiap kita pertemuan, dan itulah yang kemudian membuat juga kami punya APBD cukup hidup. Ya, cukup berdinamika lah APBD kami, karena di daerah-daerah khususnya kita di kawasan timur Indonesia ini saya kira memang harapan masyarakat itu masih sangat besar terhadap APBD. Ya, terhadap pengembangan usaha swasta itu ya masih berfluktuasi lah seperti begitu. Walaupun memang juga ya itu tadi ya, karena kita di sini dari sisi ekonomi itu cukup besar ya. Ya, karena kita ini gaji saja kami di Kolaka ini sampai dengan 30 sampai dengan 35 miliar per bulan. Itu pemerintah daerah. Instansi vertikalnya mungkin sekitar itu juga, ditambah dengan Antam. Jadi kira-kira kita di sini paling sedikit 100 sampai dengan 150 miliar lah. Setiap bulan uang yang beredar, sehingga ya pertemuan ekonomi itu kan intinya ini pertemuan ekonomi ada uang. Betul. Kalau ada uang kan pasti orang belanja. Kalau beri orang mau belanja, kalau tidak ada uang mau ngapain? Ya, tapi kalau ada uang ya ini lancar-lancar aja semua lah. Sehingga memang kita kelihatan dilihat ini UKM-UKM ini hampir sepanjang Jalan Pemuda ini sudah penuh dengan UKM-UKM ini. Baik. Ya. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita yang seru ini. Sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami di Perspektif.